Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini berjudul Jerat Kenikmatan yang Mematikan. Ayat nats kita terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jika kita perhatikan iklan-iklan di berbagai media massa, khususnya iklan yang mempromosikan rokok. Dalam iklan itu pasti selalu dimunculkan tulisan peringatan, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Bahkan dalam iklan rokok tersebut juga dituliskan, peringatan, rokok dapat membunuhmu. Tidak hanya di iklan-iklan di media massa saja tertera peringatan-peringatan tersebut, namun juga tertera di kemasan atau bungkus rokok itu sendiri. Namun yang sangat disayangkan, justru banyak orang mengabaikan peringatan-peringatan tersebut. Mereka tetap mengonsumsinya. Sampai ada yang mengalami kecanduan terhadap rokok. Rokok memiliki dampak yang sangat buruk dan sangat merugikan tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Dampak menghisap rokok bisa menjadi gambaran bagi dampak berbuat dosa yang membuat kita merasa nikmat sesaat. Menghisap rokok dapat membuat pikiran menjadi tenang, karena di dalamnya ada kandungan zat yang memicu hormon di otak, yang gunanya adalah untuk menenangkan pikiran. Namun, zat tersebut memiliki efek yang buruk terhadap tubuh, yaitu akan merasakan keinginan terus-menerus untuk menghisapnya atau efek kecanduan. Dan jika sudah sampai pada tahap ketergantungan, maka akan berakibat lebih parah terhadap organ-organ tubuh kita. Saat sudah sulit melepasnya, maka kita akan terperangkap dengan jerat rokok, dan akan semakin besar kemungkinan organ-organ tubuh kita diserang oleh kandungan racun lainnya yang lebih berbahaya di dalam rokok tersebut. Begitu pula dengan dosa. Di saat kita melakukan suatu dosa, mungkin kita akan merasakan suatu kenikmatan. Namun, kenikmatan yang kita rasakan itu hanya sementara, bahkan akhirnya akan membawa kita kepada penghukuman kekal. Karena akibat dosa adalah kesengsaraan kekal, bukan kenikmatan yang kekal. Begitulah cara kerja iblis menjebak kita. Perlahan iblis memberikan penawaran-penawaran yang menggiurkan untuk kita dengan cara-cara yang sangat lembut dan rayuan-rayuan yang manis. Jika kita mulai tertarik
lalu menerima penawarannya, maka kita tidak akan dibiarkan dengan mudah untuk terlepas dari tawarannya tersebut. Secara terus-menerus, iblis berusaha membuat manusia terikat akan perbuatan dosa itu. Saat itulah kita mulai masuk dalam jebakannya yang akan membawa kita menuju maut. Bahkan akan sangat sulit bagi kita untuk melepaskannya. Sadarlah bahwa yang pertama iblis serang dari kita adalah pikiran kita. Oleh karena itu, jagalah selalu pikiran kita dengan memohon perlindungan dari Roh Kudus, agar kita tidak mudah terjerat bisikan-bisikan kenikmatan yang ditawarkan iblis. Karena sekali kita terjerat dan tidak memiliki komitmen untuk melepaskan diri, maka kita pun harus siap menerima akibat dari dosa itu. Bisikan iblis tidak akan dapat kita dengar jika telinga dan hati kita telah ditutupi dengan kuasa Tuhan. Demikianlah pembacaan renungan kita malam hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, tolonglah kami ya Tuhan untuk melepaskan diri kami dari segala ikatan iblis yang mengikat diri kami. Tuhan, jangan biarkan kami ini dihancurkan oleh iblis melalui pikiran-pikiran kami. Iblis memberikan bisikan-bisikan kenikmatan yang ditawarkan dengan berbuat dosa. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kami kemenangan. Kami menyerahkan pikiran kami, hati kami hanya kepada firman dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga yang seluruh umat-umat bacaan renungan ini. Berikan kemenangan kepada mereka juga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.